1. Penulisan singkatan dan akronim. Pengertian singkatan dan akronim. A. Singkatan. Singkatan ialah bentuk kata atau kalimat yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. B. Akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Penulisan singkatan. A. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, AS Kramawijaya, Muhammad Yamin, Sukanto SA. B. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. C. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Misalnya, DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya, DST dan seterusnya, YTH yang terhormat. D. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, CU, kuprum, KG, kilogram, Rp, rupiah. Penulisan akronim. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata tulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya, ABRI yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. LAN yaitu Lembaga Administrasi Negara. PASI yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. IKIP yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. SIM yaitu Surat Izin Mengemudi. B. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata dari deret kata tulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya, AKABRI yaitu Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bappenas yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. IWAPI yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. KOANI yaitu Kongres Wanita Indonesia. SESPA yaitu Sekolah Staf Pimpinan Administrasi. C. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan satu kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, pemilu yaitu pemilihan umum. Radar yaitu radio detecting and ranging. Rapim yaitu rapat pimpinan. Rudal yaitu peluru kendali. Tilang yaitu bukti pelanggaran. 2. Penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan angka. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Misalnya, angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Misalnya, 0,5 cm, 5 kg, 10 liter, 27 orang, 1 jam 30 menit, 17 Agustus 1945, tahun 1999. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15, Hotel Indonesia, kamar 169. Penulisan lambang bilangan.
menuliskan lambang bilangan yang menggunakan huruf secara terpisah antara bagian dan awal seperti per pada pecahan, maka penulisannya disatukan dengan bagian lain yang berada setelah di belakangnya. Contoh, korban gempa yang terjadi kemarin 1%-nya adalah anak-anak. Dari hasil survei yang kami buat, 3/4 dari populasi penduduk memilih tinggal di pedesaan. Untuk menyatakan lambang bilangan tingkat dari angka Romawi dapat ditulis dengan memakai tanda hubung ke, kemudian diikuti dengan angka atau dirangkaikan penulisannya jika angka tersebut dinyatakan dengan kata. Contoh, abad milenium dimulai dari abad ke-20 Masehi. Dia merupakan pemain bulu tangkis peringkat ke-7 tingkat dunia. Untuk menyatakan lambang bilangan yang ditambahkan dengan imbuhan akhiran an, penulisannya memakai tanda hubung setelah angka seperti an, atau dapat dirangkaikan jika angka tersebut dinyatakan dengan kata. Contoh, gelanggang olahraga ini sanggup menampung sekitar 13 ribuan penonton. Sebanyak 500-an orang telah terdaftar sebagai anggota perkumpulan ini. Untuk menyatakan lambang bilangan yang terletak di awal kalimat ditulis dengan huruf dan jika diperlukan, susunan kalimatnya dapat dirubah. Contoh, 200 pasang sepatu disumbangkan dalam acara bakti sosial kemarin. 2 orang peserta dinyatakan gugur karena terbukti menggunakan obat-obat terlarang. Untuk menyatakan angka dari suatu bilangan utuh besar agar mudah dieja dan dibaca. Contoh, total sumbangan yang terkumpul untuk korban gempa bumi ini adalah sebesar 650 juta rupiah. Pembangunan jalan layang ini memakan biaya sekitar 120 miliar rupiah. Untuk bilangan yang terdiri dari angka dan huruf tidak ditulis secara sekaligus keduanya kecuali dalam penulisan suatu dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Contoh, bulan lalu salesman itu menjual 2 unit mobil seharga 3 miliar rupiah. Asuransinya senilai 100 juta rupiah sudah cair tadi siang. Untuk bilangan yang menyatakan suatu jumlah atau bilangan ordinal ditulis serangkai dengan angka. Contoh, uang muka untuk sewa apartemen itu tertulis 25 juta rupiah. Karena lalai, ia didenda senilai 500 juta rupiah. Untuk menyatakan suatu urutan ditulis serangkai dengan angka. Jika menggunakan angka Romawi, maka bilangan tersebut ditulis berdiri sendiri. Jika menggunakan angka Arab, maka ditulis diawali kata hubung ke. Contoh, angka Arab, abad ke-21, angka Romawi, abad 21. Penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Konsonan ganda menjadi konsonan tunggal, kecuali kalau dapat membingungkan. Misalnya, gabro menjadi gabro, komision menjadi komisi, acu menjadi aki, verum menjadi verum, tetapi mas menjadi masa. Catatan,
Unsur pungutan yang sudah lazim dieja secara Indonesia tidak perlu lagi diubah. Misalnya, kabar, sirsak, iklan, perlu, bengkel, hadir. Sekalipun dalam ejaan yang disempurnakan, huruf Q dan X diterima sebagai bagian abjad bahasa Indonesia. Unsur yang mengandung kedua huruf itu diindonesiakan menurut kaidah yang terurai di atas. Kedua huruf itu dipergunakan dalam penggunaan tertentu saja, seperti dalam pembedaan nama dan istilah khusus. Akhiran asing. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut di atas, berikut ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Indonesia. Akhiran itu diserap sebagai bagian kata yang utuh. Kata seperti standarisasi, efektif, dan implementasi diserap secara utuh di samping kata standar, efek, dan implement.